Recording in progress. Baik, sepenuhnya saya serahkan ke Pak Andi. Silakan Pak Andi, mungkin bisa dimulai. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh ya permisi Pak Agung sama Pak Mando ya, Pak Romando. Ini mahasiswanya ada berapa totalnya Pak? 20 buat 20-an ya? Kurang lebih 30 Pak Andi, kalau join semua. 30 ya, oke. Oke, ekspektasinya 30. Oke, ini berarti masih ini kelas koki ya, kelas karyawan ya Pak Agung ya. Untuk tapi masih untuk tingkatan S1 ya Pak ya, Pak Agung ya. Iya, jadi Pak Andi, ini ada kelas reguler juga yang bisa bergabung. Jadi kita Oke. bikin satu kelas secara apa jadikan satu gitu Pak. Jadi kurang lebih 30 sampai 35. Oke. Oke, saya permisi ini aja dulu ya teman-temannya. Saya screen dulu ke ini. Oke, jadi oke sebenarnya oke untuk hari ini saya akan coba bahas tentang data science di Jakarta Smart City gitu ya. Kenapa saya lebih cenderung ini sebenarnya sudah saya ini ya sudah konfirmasi juga sama Pak Agung juga ya. Kenapa saya mengangkat data science di Jakarta Smart City gitu? Karena apa namanya? Kalau di dunia kerja gitu ya, kita jarang sekali tuh ada istilah misalnya pattern recognition, data mining. Kita lebih benar-benar istilahnya tuh data science, big data, ya cloud dan sebagainya, data engineering gitu. Jadi di sini saya akan coba untuk 4 pertemuan ke depan gitu ya, saya akan coba memberikan semacam exposure ke teman-teman apa sebenarnya istilah-istilah apa sebenarnya proses atau misalnya kegiatan atau proyek yang kita lalui misalnya kalau di kerja gitu ya dunia kerja gitu. Jadi teman-teman ada gambaran. Nah, saya mencoba untuk mengambil dari secara proses data science ya. Jadi secara menyeluruh gitu. Nah, saya kemarin juga sudah lihat bagaimana secara kurikulumnya. Oh, ini sebenarnya hampir sama semua. Jadi eh, saya sudah insya Allah saya akan coba pastikan juga ya, sudah saya coba lihat juga secara kurikulum ya, itu akan saya coba cover semua juga gitu. Tapi saya coba menarik benang merahnya dari awal gitu ya. Jadi teman-teman dapat nih secara menyeluruh gitu. Jadi secara proses dari awal gitu ya, teman-teman dapat konteksnya gitu ya, terus teman-teman dapat bagaimana sih proses dari data itu gitu ya. Jadi kita pelan-pelan saja gitu ya. Dari saya yang memberikan gambaran terkait Smart City ya, karena memang saya juga bekerjanya di Jakarta Smart City gitu ya. Terus kita akan pelan-pelan masuk ke data science ya. Terus nanti kita akan masuk ke bagaimana proses data science itu, bagaimana data engineering itu gitu ya. Terus bagaimana apa namanya? Data visualisasi, machine learning gitu ya. Eh, Masuk ke berbagai macam model-model machine learning dan sebagainya. Bahkan mungkin kalau sempat nanti saya akan coba contohkan bagaimana kita bisa misalnya query gitu ya. Bagaimana kita bisa melakukan visualisasi ya, karena dalam visualisasi pun kita bisa melakukan mengenali pattern gitu. Ya, jadi itu adalah fundamental-fundamental yang akan coba saya rangkum. Saya akan coba eh, apa namanya sampaikan ya. Jadi secara end to end saya akan coba deliver ya tentang data science gitu. Oke, teman-teman. Di pertemuan pertama ini biasanya kalau saya tuh per 2 jam gitu ya. Tapi ini mungkin karena ini 3 jam. Ini sebenarnya slide-nya nanti kita bisa kondisikan ya. Apakah bisa 2 jam, apakah bisa 3 jam. Semisalnya misal ini ternyata 2 jam. Nah nanti saya akan ada slide tambahan gitu ya. Masih nyambung kok, masih semuanya nyambung. Jadi setiap pertemuan itu akan nyambung itu dari awal sampai akhir secara end to end. Kalau data science itu secara end to end ya, dari bagaimana kita memahami problem dan bagaimana kita memahami akhirnya gitu ya. Oke, sip. Saya masuk dulu ke sini itu sebagai intro di awal. Nah, saya akan bahas bagaimana sih data science di Jakarta Smart City. Bagaimana kaitannya dengan Smart City ya. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena memang ya tadi seperti yang sudah saya info, saya sebagai data scientist lead dia di Jakarta Smart City.
sebagai data scientist lead di Jakarta Smart City terlibat dalam berbagai macam domain gitu ya. Terkait digital transformasi gitu ya, master data management, COVID ya, banjir, kemacetan, mobilitas gitu ya. Saya terlibat dalam berbagai macam hal itu gitu. Jadi serunya dalam data science itu, eh, selama di bidang itu ada data, itu akan bisa kita proses dengan menggunakan data science gitu, data mining ya. Kita bisa analisa pattern di sana gitu. Nah, serunya di sana. Jadi kita nggak bosan cuma misalnya berkutat di kesehatan gitu, di pendidikan, tapi kita bisa juga mengeksplor yang namanya banjir gitu. Jadi selama kita ada kemampuan data gitu ya, kita bisa eksplor di sana. Selama ada data di sana, kita bisa eksplor di sana. Cuma memang kita harus punya pemahaman dari domainnya gitu ya. Nah, kalau misalnya kesehatan, kalau misalnya terkait misalnya COVID, akan lebih baik kita bisa berkolaborasi misalnya dengan dokter gitu ya. Kalau misalnya apa namanya, terkait terkait misalnya eh, kemacetan, kita bisa berkoordinasi misalnya dengan orang ahli yang urban lah ya, atau misalnya dinas perhubungan misalnya gitu. Jadi ada bagian-bagian seperti itu gitu. Eh Selain itu, terkait misalnya apa kesibukan kesibukan saya di Jakarta Smart City, alhamdulillah kemarin saya juga menyelesaikan sarjana. Ini sedikit intro juga ya terkait saya gitu ya. Saya sarjana S1 di Telkom University, dulu masih Telkom Institut Teknologi Bandung ya. Institut Teknologi Bandung. eh, Telkom gitu ya, terus melanjutkan jurusan teknik informatika, terus kemudian melanjutkan pasca sarjananya saya ya di Radboud University Nijmegen dengan jurusan Information Science, alhamdulillah dengan beasiswa LPDP gitu. Nah, eh setelah sebelum di Jakarta Smart City, saya sempat bekerja di berbagai macam perusahaan, sempat di telco gitu ya, sempat di perusahaan fintech ya, startup juga gitu ya, terus di vendor gitu ya, perusahaan multinasional company juga gitu ya. Terus sempat juga berkontribusi di Bappenas sebagai data expert untuk mensupport satu data Indonesia gitu ya. Nah, selain itu saya juga memang aktif sebagai pembicara, mentor ya, trainer dengan berbagai macam topik gitu. Berbicara tentang smart city, data science gitu ya. Data science, privacy ya, macam-macam pengembangan aplikasi gitu. Jadi secara overview ya bisa lah ya kalau misalnya kita mau berdiskusi bagaimana pengembangan aplikasi, bagaimana aplikasi itu bisa menghimpun data, terus bagaimana data itu bisa misalnya diolah big data itu ya, sampai misalnya kita membuat fitur-fitur baru, itu bisa lah kita berdiskusi gitu. Jadi jangan khawatir, ini saya akan coba secara menyeluruh, semua teman-teman akan dapat ya. Nah, ya ini kalau misalnya Jakarta Smart City, saya juga memang sudah ada lead tim ya, jadi ada data analis gitu ya, data engineer, data arsitek ya, terus machine learning engineer gitu ya. Nah, kita melakukan berbagai macam project-project ya dengan tools-tools yang ada gitu. Nah, mungkin di sini nanti saya akan coba perkenalkan salah satu tools misalnya Google Data Studio, Tableau gitu ya untuk visualisasi gitu ya. Terus nanti kita mungkin coba bisa juga coba SQL ya, walaupun misalnya teman-teman mungkin sudah coba juga gitu. Terus ya, kalau di Jakarta Smart City juga memang sudah biasa melakukan semacam mentoring gitu ya, training data gitu ya, data science training lah ya, terus ada misalnya hands on gitu. Jadi udah biasa melakukan training lah di internal sendiri di Jakarta Smart City. Itu sedikit ini ya teman-teman. Teman-teman silakan bisa add saya di LinkedIn ya di sini. Kalau ini sih sebenarnya ya di sini teman-teman bisa follow, bisa add as friend. Di Instagram sih lebih iseng-iseng aja ya, suka jalan-jalan. Kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan ngisi dan sebagainya bisa saya update sih di situ. Oke, itu sedikit ini biar kita semakin kenal. Nah, eh saya akan coba usahakan gitu ya. Ada 4 poin minimal, 4 poin minimal ini yang akan saya coba deliver pada pagi ini gitu ya, pada minggu ini gitu ya. Jadi saya ingin coba menyampaikan, mengajarkan tentang bagaimana sih konsep dari smart city itu gitu. Bagaimana konsep dari kota cerdas dan apa kaitannya dengan data science ya. Nah, jadi mumpuni teman-teman jarang-jarang ya ada yang bisa sharing misalnya terkait smart city gitu ya.
Jarang-jarang karena paling berapa ya bisa ngajar di Jakarta Smart City terkait misalnya Smart City ini ya dikaitannya dengan data science. Paling 1-2 orang gitu. eh Terus yang kedua saya sedikit infokan bagaimana sih sebenarnya Jakarta Smart City itu ya, bagaimana timnya gitu ya, apa sih yang kita lakukan di dalamnya gitu ya. Terus ketiga kita akan semakin mengerucut ya, bagaimana data di Jakarta Smart City gitu. Bagaimana pentingnya, bagaimana data itu dibutuhkan, bagaimana variasi atau misalnya bentuk-bentuk atau jenis-jenis data yang dibutuhkan. Nah, terus yang keempat, saya akan berikan contoh implementasi data science di Jakarta gitu ya, di Jakarta Smart City khususnya gitu ya. Nah, nanti kalau misalnya kita memang masih ada waktu ya di 1 jam terakhir gitu ya, saya akan juga share lagi tentang data science lebih kepada metodologinya gitu ya, prospektif kerjanya seperti apa gitu ya. Oke, ini dulu. Sebelum lanjut supaya enak nanti ya. Jadi mungkin kalau misalnya nanti saya minta menjawab bisa raise hand, bisa bersuara. Nah, tapi kalau misalnya nanti bisa juga teman-teman bisa chat ya, bisa berkomen di chatnya atau di message. Kalau misalnya iya, teman-teman bisa minta tolong bisa komen satu ya, teman-teman ya. Komen aja satu. Kalau misalnya belum atau no atau tidak bisa, bisa komen nol gitu ya. Jadi supaya bisa kita tahu nih, kita lanjut atau tidak ya, atau misalnya sudah paham atau tidak, silahkan komen satu kalau misalnya udah paham. Oke, ini setidaknya ada 4 agenda minimal ya yang akan saya coba deliver. Oke, eh jadi saya ingin berangkat dulu ya, berbicara tentang Smart City. Nah, saya mau coba cek dulu nih teman-teman sudah pernah ada yang ini belum ya? Udah ada pernah dengar istilah Smart City itu apa sih sebenarnya gitu ya? Ada yang sudah pernah dengar nggak kira-kira? Atau ada yang ingin mencoba jawab? Kalau misalnya komen, komen satu ya kalau misalnya sudah pernah. Kalau misalnya belum bisa komen nol. Kalau misalnya ada yang mau coba jawab juga apa Smart City itu silahkan bisa raise hand. Wafik Lana Pradana, Arga Aditya belum pernah ya semuanya belum pernah ya. Yuk, ayo apalagi siapa lagi? Aldani baru 3 nih. Ayo yang lain. Wah semuanya belum pernah berarti. Waduh. Oke oke. Ini belum pernah semua ya mendengar istilah belum inilah belum terlalu paham atau belum terlalu ngeh apa sih sebenarnya Smart City itu. Oke, kita pelan-pelan kalau begitu ya. Oke, saya ingin berangkat dari latar belakang dulu gitu ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini di sebelah kiri ini ada kepadatan penduduk ya. Jadi visualisasi kepadatan penduduk di Amerika Serikat. Nah, terus di sebelah kanannya ada kepadatan penduduk di Indonesia ya. Nah, teman-teman lihat ini adalah data ya yang divisualisasikan gitu. Teman-teman bisa lihat bagaimana kepadatan penduduk di United States. Nah, itu teman-teman lihat ya cenderung yang pada itu daerah New York, Washington, Boston ya. Terus ada beberapa juga di sini gitu. Tapi yang paling padat itu di sini gitu ya. Terus di Indonesia yang paling padat tuh di Jawa ya, teman-teman. Oke, jadi kepadatan penduduk ini tentu misalnya ada yang urbanisasi gitu ya, ada yang ke kota gitu ya, dari kampung ke kota gitu ya. Nah, memang jumlah penduduknya padat gitu. Nah, kepadatan penduduk ini mengakibatkan berbagai macam masalah gitu ya. Salah satunya faktanya teman-teman misalnya ya kita bicara misalnya Jakarta yang padat sekali penduduknya gitu. Jakarta terbilang kota yang memiliki kepadatan penduduk dan juga kemacetan yang tinggi gitu ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini gitu. Sangat macet gitu ya. Terus apa namanya? eh yang paling oke gitu ya, teman-teman bisa lihat dia bisa baca di sini days with low traffic ya 141 hari gitu ya. Congestion month by month gitu ya. Congestion levelnya itu 36% gitu.
Jadi rankingnya teman-teman bisa lihat dari yang ketiga satu gitu. Terus secara air quality sama polusi gitu ya, teman-teman bisa lihat gitu. Itu berada pada ranking kedua terburuk ya. Teman-teman bisa lihat. Jadi Jakarta itu terburuk secara polusi dan kualitas udara gitu. Nah, jadi faktanya juga ya, Jakarta itu sangat rawan misalnya dengan banjir ya. Penduduknya semakin banyak ya, penggunaan air tanah semakin banyak gitu ya. Terus penurunan tanah juga semakin tinggi, bahkan di daerah misalnya Jakarta Utara itu sudah di bawah permukaan air laut gitu ya. Jadi ini kapan nih ya Jakarta bisa tenggelam ya, itu sering sekali berita seperti itu gitu. Bahkan setiap tahun bisa bisa banjir gitu ya kalau misalnya curah hujannya sangat tinggi gitu. Nah, jadi tadi itu ada masalah-masalah gitu dari kepadatan penduduk ya, bisa mengakibatkan kemacetan, polusi udara, banjir itu ya. Jadi ada masalah-masalah seperti itu. Nah, berbicara tentang smart city gitu ya, berbicara tentang data science, kita berangkat dari masalah gitu. Nah, kalau misalnya di perusahaan, tujuannya itu adalah tujuannya itu adalah target atau goals-nya itu adalah bagaimana bisa mendapatkan keuntungan, bagaimana bisa mendapatkan revenue, bagaimana bisa mendapatkan profit. Kalau misalnya di pemerintahan, misalnya ya, di kota gitu ya, Pemprov DKI atau pemerintah daerah, tujuan kita adalah bagaimana kita bisa memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Ya, jadi, nah dari sana kita berangkat, ada yang namanya konsep smart city gitu. Apa itu smart city? Ya, sebuah konsep ya di mana ya dia menggunakan teknologi komunikasi dan informasi gitu ya, atau ICT untuk meningkatkan pelayanan yang lebih efisien ya. Meningkatkan pelayanan yang semakin efisien, bagaimana bisa share informasi ke publik dan memberikan eh, apa namanya kualitas pelayanan ya pemerintah yang semakin membaik dengan sehingga bisa menjadi sebuah wujudnya yang namanya masyarakat yang sejahtera gitu. Jadi teman-teman, tujuannya apa smart city itu? Bagaimana mengoptimalisasi peran dari sebuah kota dan mempromosikan pertumbuhan ekonomi gitu ya. Akhirnya apa tujuan akhirnya? Improving the quality of life, meningkatkan kualitas hidup gitu ya. Bagaimana kualitas hidup dengan memanfaatkan smart teknologi ya, teknologi yang smart dan data analisis. Nah, di sini mulai nih ada data analisis gitu ya. Jadi tujuannya adalah improve the quality of life, meningkatkan kualitas hidup ya. Bisa dengan misalnya mengoptimalisasi peran kota, bagaimana bisa meningkatkan apa namanya pertumbuhan ekonomi gitu ya, memberikan pelayanan yang lebih efisien, informasi di-share ke publik. Nah, di sini peran dari smart city. Oke, nah berbicara tentang smart city ya, saya ingin perkenalkan ada 3 layer dari smart city itu. Nah, di 3 layer ini harus bisa tercapai, harus bisa terakomodir ya untuk bisa disebut sebagai smart city. Nah, ini ada layer-layernya. Satu layer aja nggak bisa ya, susah gitu ya. Yang kita bisa menunjukkan yang namanya smart city gitu. Nah, di layer pertama itu ada infrastruktur. Teman-teman bisa lihat di level pertama itu ada infrastruktur ya, teman-teman. Nah, infrastruktur isinya apa saja gitu ya. Ada network of devices ya, sensor, IoT, CCTV. Jadi ada pengadaan, perlu ada seperti ini gitu. Ya, ini perlu yang namanya infrastruktur. Ini buat apa sebenarnya? Untuk mengumpulkan data gitu ya. Sensor itu diadakan untuk mengumpulkan data, sensor curah hujan untuk kita bisa supaya kita ada data curah hujan. Untuk apa? Untuk memitigasi banjir gitu. Kita ada CCTV untuk mengumpulkan apa? Untuk data. Datanya dalam bentuk apa? Dalam bentuk video gitu ya. Atau misalnya dalam bentuk gambar gitu. Itu semuanya mengkoleksi data gitu. Ya. Jadi penting nih yang namanya ada infrastruktur ya, teman-teman. Ini infrastrukturnya, level paling bawahnya, kalau ini nggak ada susah gitu. Aplikasi yang dikembangkan gitu ya,
itu teman-teman menggunakan aplikasi mobile di HP teman-teman yang e-commerce ya, Shopee, Tokopedia itu mengumpulkan data gitu. Untuk kemudian dianalisa datanya, untuk dibuatkan fitur-fitur baru gitu ya. Nah, gitu. Jadi ini hal yang pertama, hal yang fundamental ya, hal yang mendasar. Terus setelah ini sudah oke gitu ya, ini sudah stabil, sudah sambil inilah ya menuju stabil ya minimal, jangan menunggu stabil baru kita melakukan smart application sama data analysis gitu. Nah, baru kemudian kita ada smart application dan data analysis. Nah, dari data-data yang dikumpulkan ini gitu ya, dari device-device ini, itu kemudian bisa diaplikasikan nih ya, kita bisa bikin namanya smart application gitu. Jadi terintegrasi antara device-device ini, kita bisa integrasikan dengan sistem gitu. Jadi misalnya CCTV dia terintegrasi dengan sistem untuk bisa mendeteksi nih siapa yang melanggar misalnya lewat trotoar siapa gitu ya. Terus kalau misalnya airnya sudah meluap, dia akan memberikan alarm. Ini adalah smart application gitu. Dia terintegrasi dengan sistem atau minimal sederhananya dashboard gitu ya, yang berikan kita alarm gitu. Itu adalah smart application. Dia akan secara otomatis bereaksi semisal dia menemukan hal-hal atau menangkap hal-hal yang aneh, hal-hal yang bisa memberikan warning gitu ya. Nah, gitu. Atau misalnya bisa juga dari data-data ini dikumpulkan membentuk ya kita bikin nih model berbagai macam model machine learning untuk bisa otomasi gitu. Gitu ya, otomasi berbagai macam misal dia ya sederhananya misalnya kita bisa mengembangkan misalnya lampu merah ya bisa nyala sendiri ya kalau misalnya ini gitu ya. Jadi ya itu ya dari sensor-sensor gitu. Dan keduanya, nah tentu dari data-data ini ya dan yang dikumpulkan dari device-device ini kita bisa lakukan proses data analisis. Nah, di sini nih data science ya. Kita bisa memanfaatkan yang namanya pattern recognition, data mining, semuanya sudah ada di situ gitu. Kalau berbicara data science berarti sudah masuk semua gitu. Gitu ya. Jadi sampai di sini ya, ini tidak akan nggak ada gunanya kalau misalnya tidak diadopsi, tidak diadopsi atau dimanfaatkan sama masyarakat. Nah, untuk bisa diadopsi sama dimanfaatkan, masyarakat itu juga harus smart people gitu. Jadi ada orang di sini, ada people ya, people gitu ya. Jadi teknologinya tidak hanya teknologinya canggih gitu ya, smart aplikasinya oke ya, teknologinya canggih, tapi orang-orangnya juga harus terbiasa. Nah, teman-teman belajar seperti ini ya, teman-teman mudah-mudahan bisa jadi smart people ya, termasuk yang smart people ya, lah karena teman-teman sudah belajar nih ya teknologi informatika. Saya kira teman-teman sudah melek lah dan misalnya dengan teknologi gitu. Orang-orang yang seperti kita nih yang bisa adopsi, yang kita bisa manfaatkan yang seperti ini. Nah, seperti apa? Contohnya sederhananya ketika misalnya kita menerapkan smart itu ya sederhana itu kita teman-teman kita menggunakan yang namanya Google Map gitu. Itu kan data dikumpulkan ya dari device mobil, GPS gitu ya. Terus ditampilkan dalam bentuk Google Maps ya. Dari Google Maps itu orang bisa gunakan untuk mengambil keputusan. Kalau macet di sini saya nggak lewat sini gitu. Nah, itu adalah adopsi atau pemanfaatan gitu. Itu semuanya berasal dari data dikumpulkan dari devices ya, GPS gitu ya. Terus dibikin ada data analisisnya di Google Maps, smart aplikasinya di aplikasi Google Maps, terus dimanfaatkan sama masyarakat gitu. Nah, jadi itu part of smart city juga, teman-teman. Jadi sebenarnya di sekitar kita ini sudah banyak ya, sudah banyak. Oke, sampai di sini mudah-mudahan cukup jelas ya tentang smart city, tentang bagaimana sih positioning dari data science ya, data analisis. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ada pertanyaan nggak teman-teman terkait smart city sama kaitannya dengan data science? Kalau sudah tidak ada bisa komen satu ya, supaya kita bisa lanjut. Oke, sepertinya aman ya.
lanjut ya. Jadi ini tadi tentang smart city, terus bagaimana positioning dari data science. Nah, jelas ya. Jadi penting sekali tuh, penting sekali tuh data gitu ya. Nah, nanti kita nggak bahas lebih jauh lagi. Tapi setidaknya teman-teman sudah lihat ini position dari data science, data analysis gitu ya. Ini sedikit perkenalan ya teman-teman. Ini monitoring room-nya. Kalau di Jakarta Smart City kita ada monitoring room ya untuk bisa melihat bagaimana kondisi di kota Jakarta gitu ya. Jalanan-jalanan ya, terutama tentang kemacetan. Terus misalnya di sungai-sungai ya, pintu air, pusat pengamatan, karena memang Jakarta itu kan rawan dengan banjir gitu ya. Jadi itu adalah bagian-bagian yang sangat krusial untuk dimonitor. Kita juga ada dashboard terkait laporan masyarakat ya. Jadi laporan terkait misalnya sampah, pohon tumbang, vandalisme, semuanya kita bisa monitor di daerah mana gitu ya. Itu adalah part of data juga. Itu semuanya data yang dikumpulkan ya. Kita bisa lihat bagaimana pola-pola, bagaimana pattern-nya gitu. Nah, ini sedikit gambaran ya JSC Loans ya. Kita Jakarta Smart City itu memang sangat terbuka ya, berkolaborasi seperti startup lah. Jadi cara kerja kita seperti startup ya, bagaimana kita bisa berinteraksi dengan yang lain gitu. Nah, juga di Jakarta Smart City kita hampir 300-an ya. 300-an tenaga ahli ya. Ada PNS, ada ASN, kita berkolaborasi hampir 300 dan umurnya 20-an sampai 30-an gitu. Jadi masih anak-anak muda juga di sini gitu ya. Jadi kita memang termasuk yang update juga informasi-informasi terbaru ya, perkembangan teknologi terbaru gitu ya. Startup ya mirip lah dengan ya bisa dibilang kita juga modelnya startup juga lah ya. Kita juga masih, saya sendiri remote ya kerjanya misalnya dari Sulawesi gitu. Oke, saya ingin masuk ini masih part of Smart City teman-teman. Tapi ini yang coba kita adopsi ya di Jakarta Smart City. Berbicara tentang kota gitu ya, berbicara tentang kota itu ada fase-fasenya. Teman-teman nanti bisa nih melihat, bisa meraba-raba kira-kira kota saya ini termasuk dalam fase apa nih? Titik 1.0K, 2.0K, 3.0K atau 4.0 gitu ya. Teman-teman nanti bisa lihat-lihat ya, bisa mengira-ngira gitu. Jadi tingkatan dari sebuah kota atau evolusi dari sebuah kota itu bisa dikatakan sejauh ini ada 4 ya menurut Marcus Ford, Professor of Urban Informatics, Queensland University of Technology ya di Aussie. Jadi yang pertama, tingkatan pertama dari kota itu di mana pemerintahnya itu hanya sekedar sebagai administrator saja. Jadi administrasi aja yang diurus gitu. Masyarakat sebagai residen, orang yang tinggal aja di kota itu gitu ya. Apa yang dilakukan pemerintah? Melakukan sosialisasi ke masyarakat dan bisnis as usual, ya bisnis seperti biasa saja gitu. Itu level terendah ya sebuah kota. Nah, level kedua ini mungkin ya di Indonesia banyak nih dalam level ini gitu. Mungkin yang administrasi masih ada lah ya, masih teknologinya yang masih belum terlalu gitu ya, masih sekedar administrasi aja yang diurusi gitu. Tapi harusnya sih sudah sedikit ya. Nah, ada lagi level kedua itu kota sebagai service provider ya. Pemerintah memberikan layanan ke masyarakat. Masyarakat sebagai konsumernya. Nah, terjadi interaksi bagaimana masyarakat bisa berkonsultasi ke pemerintah gitu ya. Nah, di sini pemerintah sudah memanfaatkan yang namanya teknologi gitu. Ya, sudah teknologi pemanfaatannya. Di level kedua ini banyak seharusnya di Indonesia. Nah, level ketiga ya. Nah, di sini masyarakatnya sudah berpartisipasi. Pemerintah sebagai fasilitator. Misal, partisipasi seperti apa yang dimaksud? Nah, masyarakat terlibat langsung dalam memecahkan masalah-masalah di kota gitu. Nah, masyarakat ini bisa terdiri dari akademisi gitu ya, swasta, startup, UKM gitu. Jadi semuanya sudah saling merangkul gitu.
Jadi masyarakat melaporkan masalah pohon tumbang, nanti pemerintah yang akan memfasilitasi. Masyarakat melaporkan jalanan jelek, ya ini perlu diperbaiki, pemerintah fasilitasi gitu. Jadi ada partisipasi masyarakat, ya ada participation. Akademisi juga terlibat, ada pentahelix ya, dosen-dosen gitu ya terlibat misalnya membantu bagaimana memberikan kajian dan sebagainya gitu ya. Jadi memang di sini sudah user center approach-nya dan teknologinya sudah mulai diterapkan gitu. Ya. Nah, di level tertinggi, level keempat, ini seharusnya nanti adalah 5.0 juga nanti ke depannya ya. Itu adalah government sebagai co-creators. Ya, co-create sebagai government sebagai kolaborator. Jadi di sini semakin kuat nih, ya kita saling berkolaborasi. Masalah itu nggak bisa tuh diselesaikan oleh pemerintah saja gitu. Duit pemerintah tuh terbatas gitu ya. APBD-nya terbatas, PBN terbatas gitu ya. Nah kita di sini bersama-sama saling merangkul. Kita menyediakan tempat. Ini yang ada masalah, ayo kita selesaikan bersama-sama gitu. Bukan cuma kayak masyarakatnya meminta aja nih, tapi kita bareng-bareng nih memecahkan masalah. Nah, di fase keempat ini di Jakarta kita coba terapkan. Kita coba berada di fase ini, teman-teman. Jadi kita ada misalnya memang ditekankan collaboration, makanya kita ada istilah smart collaborations. Kita harus bisa berkolaborasi dengan startup, dengan akademisi, gitu ya, dengan perusahaan-perusahaan, ya. Jadi ini ya ada 4 fase dari fase evolusi dari sebuah kota. Nah, teman-teman sudah nih ya bisa melihat fase-fase dari sebuah kota. Nah, kira-kira kota teman-teman ini dalam masuk fase berapa nih? 1.0 kah, 2.0 kah, 3.0 atau 4.0 gitu. Nah, teman-teman bisa jawab sendiri lah ya karena paling tahu kondisi kotanya sendiri. Nah, oke. Ini adalah Jakarta Smart City Framework ya yang coba kita aplikasikan untuk mencapai City 4.0 gitu ya. Tujuannya apa? Di kota ini tujuannya adalah tujuan akhir kita adalah maju kotanya, bahagia warganya gitu ya. Maju kotanya, bahagia warganya gitu ya. Nah, untuk mencapai itu seperti apa gitu ya? Ada 3 value yang harus diterapkan. Economic growth, quality of life, dan sustainable environment. Ekonomi yang bertumbuh, kualitas hidup ya, terus lingkungan yang berkesinambungan ya. Berkelanjutan, lingkungan hidup yang berkelanjutan gitu. Yang terjaga gitu ya. Nah, 4 prinsip yang kita terapkan itu ada 4 prinsip. Mobile first ya, kita selalu menekankan penggunaan aplikasi mobile karena kita tahu bagaimana penetrasi dari aplikasi gitu ya, aplikasi mobile, penggunaan mobile gitu ya. System and data driven technology. Nah, ini ya penting banget data di sini. Data driven technology. Terus ada smart collaboration yang tadi ya, terus ada digital experience. Di sini juga data. Bagaimana kita menerapkan yang namanya AI gitu ya. Nah, gitu. Jadi siapa yang kita ajak kerjasama? Akademik gitu ya, citizen, komunitas-komunitas, media gitu ya. Ada juga industri, investor, startup ya, sama pemerintah lainnya. Kita sangat terbuka untuk berkolaborasi. Di sini apa yang coba kita terapkan smart living gitu ya. Ini adalah indikator-indikatornya, ada 7 indikator ya. Kita akan bahas lebih detail nanti. Oke, ini milestone-nya teman-teman ya. Ini yang 2020 sampai 2022 ya. Nah, tadi kan ada 4 prinsip ya. Ada 4 prinsip yang coba kita terapkan. Nah, teman-teman bisa lihat di sini. Ini 4 prinsip ya. Terus bagaimana kami menerapkannya ini yang sebelah ini ya, teman-teman. Ini adalah bagaimana kami mewujudkan 4 prinsip itu. Yang pertama mobile first gitu ya. Kita memantapkan nih aplikasi, kita ada namanya aplikasi Jaki, nanti kita bahas lebih detail juga aplikasi Jaki sebagai super app gitu. Ada misalnya 50 fitur layanan publik, ada cek ID ya, akun warga gitu ya, warga bisa mengakses gitu ya.
warga juga bisa melakukan pembayaran lewat aplikasi gitu ya. Nah, terus ada sistem and data driven. Ini yang terkait banget dengan data gitu. Nah, kita ada pengembangan yang namanya master data management. Nah, ini adalah bagaimana kita mengumpulkan data-data berbagai macam domain gitu. Ada data-data kesehatan, data pendidikan. Ini semuanya terhubung dengan master data penduduk. Jakarta itu ada 11 juta penduduk. Ya, kalau saya sendiri ada aksesnya datanya itu kan. Kita bisa lihat nih mana nih warga yang mendapatkan informasi ini, dapat bantuan ini, dapat ini, saya bisa lihat gitu. Nah, kita ada master data management. Ya, mirip ya, teman-teman mungkin biasa mendengar knowledge management. Kita juga mengembangkan data hub ya, bagaimana data itu bisa di-share gitu. Nah, terus kita juga menggunakan biasa menggunakan live dashboard ya. Pembuatan dashboard live dashboard untuk bisa digunakan oleh pimpinan ataupun misalnya oleh publik ya untuk pengambilan keputusan gitu. Terus digital experience ya kita mengembangkan yang namanya JSC Lab ya, ada training training AI gitu ya, pelatihan manajemen talenta digital, bagaimana kita mengoptimalisasi pengembangan website gitu ya. Terus kita juga smart collaboration, ini kita mengadakan berbagai macam event-event untuk bekerja sama, berkolaborasi dengan berbagai pihak ya. Ada Future City Hub, Living Lab ya. Kita juga mengadakan hackathon gitu ya. Mengundang bekerja sama dengan berbagai macam kampus-kampus ya, berkolaborasi dalam misalnya berskala besar kemarin saat misalnya COVID. Oke, itu sedikit ya teman-teman. Nah, saya ingin masuk ke smart city ecosystem. Ini kita akan semakin masuk nih teman-teman ya tentang data gitu pelan-pelan. Jadi teman-teman bisa lihat ya smart city ecosystem platform. Jadi sebenarnya apa yang coba kita buat di sebuah kota itu adalah sebuah ekosistem. Di perusahaan-perusahaan pun ekosistem yang coba ingin dibangun gitu. Ya, ini sama sih prinsipnya gitu. Ini skalanya kota, kita bisa sempitkan misalnya skalanya dalam misalnya kabupaten, kecamatan, perusahaan ya. Itu bisa ya. Selalu startnya dengan core-nya itu adalah data ya, teman-teman. Nah, lagi-lagi tadi ya ada 3 layer dari infrastruktur. Itu buat apa pengadaannya yang miliaran itu? Infrastruktur itu miliaran gitu pengadaannya. Pengadaan CCTV, sensor itu kan semuanya mengumpulkan dalam data berbentuk video. Itu berat sekali. Itu bisa penyimpanan data video itu berat gitu, mahal gitu ya. Makanya memang smart city itu as a data gitu. Fondasi awalnya, core intinya adalah data gitu. Data. Smart city as a data. Saking pentingnya data itu ya terhadap smart city. Kalau nggak ada data, ini nggak bisa nih. Service ini nggak bisa ya. Service itu nggak bisa, apalagi platform, apalagi hub, apalagi ekosistem gitu. Batal nih semuanya ini kalau nggak ada data gitu. Saking pentingnya data ya. Jadi smart city data itu sangat penting ya, sangat signifikan, aset yang sangat signifikan. Bahkan data is the new oil gitu ya. Kendaraan nggak bisa jalan kalau ada oli minyaknya gitu. Kecuali pakai baterai gitu ya. Bisa juga nanti ya sama lah ya. Nah dari data itu kemudian lahir tuh service, layanan ya. Misalnya service itu kita bisa dari data-data yang dikumpulkan kita bisa bikin API gitu ya, bikin layanan-layanan baru dari berbagai macam layanan, fitur-fitur itu kemudian dia menjadi platform, jadi aplikasi gitu. Nah, jadi berbagai macam platform yang terkait yang terhubung itu kita bisa bikin hub dan semuanya itu nanti akhirnya menjadi ekosistem. Di pemerusahaan seperti itu juga gitu ya. Data itu sangat penting, aset yang sangat berharga gitu. Bagaimana perusahaan bisa jalan kalau nggak ada data? Oke, ini tadi ya ada 7 indikator di smart city ya teman-teman. Ada smart governance ya, smart people, smart mobility, smart environment, smart economy, smart living, smart branding gitu. Teman-teman bisa lihat di tata kelola smart governance itu berarti tata kelola yang pintar gitu ya. Smart tata kelola yang bagus gitu ya.
Nah, teman-teman lihat di sini, ini syarat-syarat bagaimana, jadi bagaimana kami mencapai yang namanya smart governance, indikator smart governance. Nah, kami mewujudkan beberapa program kerja ini gitu. Nah, ini adalah output-output yang kami lakukan gitu untuk mencapai ketujuh indikator ini. Untuk menerapkan namanya smart indikator ya, tentu kita harus menerapkan namanya, ini ya, mungkin semuanya nggak saya bahas, data driven policy ya. Jadi pengambilan keputusan berdasarkan data. Bagaimana pemanfaatan big data gitu ya, bagaimana penerapan satu data gitu. Jadi itu ya, itu mungkin yang saya tekankan yang ada datanya gitu. Terus di Smart People teman-teman bisa lihat juga tuh ada public dashboard ya. Nah, ini pun semuanya dibangun dengan data juga gitu ya. Online survey ya, kita online survey buat apa? Untuk ngumpulin data gitu kan. Nah, gitu. Jadi one stop online job information, informasi adalah data-data terkait misalnya pekerjaan yang online gitu. Kerjaan yang terbuka gitu. Nah, smart mobility, ada bicycle hiring ya, terus apalagi tadi di sini. Terus ada integrated transport system, ride sharing apps ya, IoT based electronic parking, smart environment, bagaimana misalnya smart waste management gitu ya. Semuanya ini berdasarkan data gitu ya. Terus apalagi ya, food security, utilization of e-commerce ya, one stop payment integrations. Di smart living itu ada misalnya bagaimana supaya kita bisa terapin nih wifi bisa diakses sama masyarakat ya, online travel ticket dan sebagainya gitu. Ini adalah ini ada 7 indikator dari smart city yang kami coba terapkan, dan ini yang coba target-target ya yang di dalam box itu adalah output yang kami targetkan. Oke. Nah, kita semakin masuk ke data ya, teman-teman. Nah, tadi ada smart city as a data, smart city as a service, smart city as a platform. Nah, di sini teman-teman ya, government as a data. Nah, kita coba masukkan lebih ke pemerintahan ya. Di government as a data ya. Nah, ini semuanya ada banyak data ya. Kalau misalnya di pemerintah daerah itu kan ada data-data dari dinas-dinas ya, regional misalnya. Ada tentang data populasi, data kesehatan, data pendidikan, transportasi, ekonomi, sosial gitu. Sumbernya bermacam-macam. Nah, kita tarik datanya menggunakan API kah, web service kah, gitu ya, akses database kah, gitu ya. Nah, semuanya itu di data-data itu kemudian menjadi sebuah service gitu. Ya, jadi service, bisa service menjadi berbagai macam hal gitu ya. Di-share dengan menggunakan API ya, web service. Kemudian dari sana, kalau misalnya kami di Jakarta Smart City, bagaimana supaya berbagai macam data-data itu kita bisa akses nih di platform yang Jaki gitu. Kita adanya aplikasi super apps Jaki. Jadi ada berbagai macam informasi di sini terkait banjir, kesehatan, pendidikan, semuanya lengkap. Jadi kita dari data-data yang banyak ini ya, kita dapatkan misalnya dari dinas-dinas, kita sampulkan di sini menjadi super apps ya, fitur-fiturnya yang bisa diakses sama masyarakat umum. Oke, ini tentang Jaki, kolaboratif ekosistem platform. Jadi platform yang kita bentuk dari data, terus menjadi service dari platform. Nah, dari data-data yang kita kumpulkan, terus dari service yang kita hasilkan ya, kita ada nih namanya platform ya untuk membentuk ekosistem, untuk mewujudkan yang namanya tadi prinsip mobile first ya. Jadi prinsip mobile first. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita mengintegrasikan berbagai macam service ya, mengintegrasikan berbagai service digital dari Pemprov DKI ya, sehingga bisa citizens ya, masyarakat cukup install satu aplikasi aja bisa diakses nih semuanya di sini. Bisa ada Jak Lapor, Jak Warta, Jak Pangan gitu ya. Jak Lapor ini warga bisa melapor lewat aplikasi. Nah, nanti kita akan elaborasi lebih itu. Terus ada juga informasi terkini terkait Jakarta, informasi terkait harga-harga di makanan pokok ya di pasar gitu ya, di Pasar Jaya gitu. Terus juga Jak Survei gitu ya, bagaimana misalnya
lakukan survei terkait bagaimana layanan pemerintah, ya, pemerintah DKI. Terus kita juga ada fitur di Jaki itu teman-teman bisa download ya teman-teman ya. Biasanya walaupun misalnya bukan warga DKI, teman-teman bisa iseng-iseng tuh download aplikasi Jaki. Teman-teman bisa lihat nih misalnya bagaimana kondisi polusi udara. Terus di sini teman-teman bisa lihat startup yang berkolaborasi dengan misalnya dengan Jakarta. Terus ada informasi terkait data dan informasi COVID ya. Sekarang sih udah lebih mendingan ya, informasi COVID ya sudah lebih menurun. Ada informasi terkait misalnya data dan informasi pusat informasi COVID ya. Terus ada Jack Wifi, tempat-tempat teman-teman bisa lihat secara di map posisi-posisi dari Wifi sendiri, Wifi yang tersedia untuk masyarakat, untuk warga Jakarta. Ya respon ya, laporan masyarakat bisa dimonitor di sini apakah sudah ditindaklanjuti atau tidak. Ya, kita ada laporan, mungkin kita bisa lihat laporan kita di sini. Apakah sudah ditindaklanjuti atau belum. Jack pantau, nanti kita akan bahas lebih detail juga. Ini data semua gitu ya. Bagaimana kita bisa memonitor lokasi banjir ya. Jack siaga ya, kalau misalnya ada semisal di sini ada berbagai macam kontak-kontak yang bisa diakses kalau misalnya ada emergency. Ya, gitu. Oke. Sip, ini sedikit. Nah, ini mungkin bahas lebih satu-satu ya aplikasi utama. Nah, kita di di Jakarta Smart City itu kita ada fitur andalan ya. Nah, fitur andalan ini ada namanya fitur Jack Lapor gitu. Jadi, ini merupakan salah satu fitur, salah satu kanal pelaporan. Salah satu kanal pelaporan di Jakarta ya. Kita sebenarnya ada cepat respon masyarakat, CRM. Ya, Citizen relationship management gitu ya, kalau di perusahaan tuh gitu, customer relationship management. Kalau kita citizen relationship management. Nah, ini adalah salah satu kanalnya. Nah, kanal yang lain itu sebenarnya kita ada 14-an kanal, 14-15 kanal gitu ya. Warga bisa melapor langsung ke kelurahan, warga bisa melapor langsung ke balai kota, warga bisa melapor ke via Twitter, via Facebook. Nah, warga kita ini yang paling utama, warga paling banyak laporannya juga itu adalah via Jack Lapor, via Jaki gitu. Jadi di sini lebih praktis, lebih bagus ya laporannya. Jadi warga foto, terus pilih kategori apa gitu, ini kategorinya gitu ya. Yang dilaporkan apa? Ada terkait coretan, vandalisme gitu ya, ada misalnya iklan-iklan rokok gitu ya. Terus ada misalnya pohon tumbang, macam-macam gitu. Nah, ambil foto, terus pilih kategorinya, memberikan deskripsi gitu ya, terus dikirim deh gitu ya. Nah, terus laporan kita itu bisa dimonitor di Jack Respon misalnya gitu ya. Ini laporannya apakah sudah selesai atau tidak, kalau warna di sini warna hijau sudah selesai gitu ya. Terus ada terkait misalnya diskusinya gitu. Ada foto-fotonya sesudah dan sebelum. Itu kita ada Jack Lapor. Terus kita juga ada yang namanya Jack Pantau. Nah, gitu ya, teman-teman. Jadi kita ada Jack Pantau juga untuk memonitor sistem pengendalian banjir lah ya. Kita untuk monitor bagaimana kondisi-kondisi banjir di Jakarta. Apalagi kalau misalnya musim hujan di akhir-akhir bulan sama di awal-awal tahun gitu ya. Akhir tahun sama awal tahun, akhir tahun sama awal tahun gitu ya. Nah, jadi kita memang menyebarkan sensor-sensor ya yang terinstalasi, ada 221 lebih ya sensor sekarang yang terinstalasi di 13 sungai di Jakarta gitu. Ya, itu investasinya besar sekali gitu ya, bisa miliaran gitu. Karena nggak cuma sensor aja, tapi tempat penyimpanan datanya gitu. Ya, ada CCTV juga kita taruh gitu ya. Itu server, pengadaan server ya. Itu besar tuh ya. Nah, ini semua nanti akhirnya kemana gitu ya, dari data-data dikumpulkan itu dalam bentuk misalnya dashboard yang ada misalnya di Jaki ya, fitur Jack Pantau. Contoh bisa lihat bagaimana misalnya kondisi pintu air ya, ada informasi terkait pintu air, bagaimana tinggi airnya di sana, bagaimana di pos pengawatan, pompa airnya apa jalan atau tidak gitu ya.
Nah, ini ada lagi, kita juga masih ada tuh, teman-teman bisa lihat juga langsung di Jaki, itu kita bisa memprediksi apakah akan banjir atau tidak misalnya di daerah-daerah tertentu ini gitu. Itu adalah fitur Jepang. Ini semuanya mengandalkan data gitu. Kita sudah bahkan melakukan prediksi ya. Melakukan kalau saya misalnya melakukan, kalau saya sudah berbicara prediksi gitu ya, berarti itu sudah melibatkan proses pattern recognition gitu. Menganalisa pola gitu ya. Oke, ya, kira sudah cukup jelas sampai di situ. Oke, sampai di situ ada pertanyaan nggak teman-teman? Itu gambaran tentang Jakarta Smart City. Nah, kita akan mulai masuk ke data. Udah dapat ya secara generalnya, pelan-pelan kita masuk ke data science. Bisa komen satu kalau jelas ya, teman-teman. Bisa raise hand kalau misalnya mau bertanya gitu ya, mumpung. Pak, izin bertanya, Pak. Yuk, silakan. Untuk Yang aplikasi yang disebutkan tadi itu sudah terkonfigurasi dengan pemadam kebakaran kah, atau polisi, atau Oh iya, aparat-aparat yang menjaga keamanan negara atau oke. keamanan lingkungan? Terima kasih, Pak. Oke, ini yang mungkin saya fokus yang Jack Lapor ya. Nah, jadi Jack Lapor itu, jadi kan laporan-laporan masuk itu bisa bermacam-macam ya. Ada terkait misalnya iklan rokok gitu ya, ada misalnya kemacetan, sampah. Nah, masing-masing kategori itu nanti akan diarahkan ke OPD-OPD terkait perangkat daerah yang memang perangkat daerah atau instansi yang harus memecahkan masalah itu. Ya, jadi bisa ke kelurahan, bisa ke pamung praja gitu, bisa ke dinas perhubungan gitu. Jadi kita ada sistemnya gitu. Data masuk itu nanti akan kita kategorisasi. Ini masuk kategori pekerjaan siapa nih gitu. Apakah pamung praja atau ke siapa gitu. Jadi nanti akan dikirimkan ke sana untuk bisa diselesaikan gitu. Jadi semuanya akan mengalir laporan itu kepada pihak yang memang seharusnya menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi sudah tersinkron. Makanya biasanya untuk laporan-laporan ini kalau misalnya misal kayak iklan rokok, tumbang gitu ya, biasanya itu tumbang misalnya vandalisme yang misalnya bisa diselesaikan dengan cepat, itu bisa cepat gitu laporannya. Bahkan nggak misalnya setengah hari gitu ya, dalam 1 hari udah bisa selesai misalnya gitu. Kecuali kalau misalnya masalah sengketa itu bisa berminggu-minggu, bahkan mungkin berbulan-bulan gitu ya. Tergantung ya, tergantung masalahnya kalau misalnya kayak coretan, terkait misalnya ada perselisihan warga gitu ya. Tumbang itu bisa dicarikan dengan cepat. Karena memang kita sudah arahkan gitu. Dan itu bisa menjadi penentu ya, penentu untuk apa ya istilahnya kalau di pemerintah itu saya lupa ya istilahnya. Intinya itu menjadi berpengaruh ke tunjangan yang mereka akan terima gitu tiap bulannya. Ya, mungkin itu sedikit itu untuk jawaban ya. Mudah-mudahan bisa menjawab. Oke, bisa komen satu ya kalau misalnya sudah cukup jelas semuanya. Ada lagi pertanyaan? Oke, kita masuk ya teman-teman ke bagaimana sih kondisi data di Jakarta Smart City. Nah, bagaimana sih kondisi data yang biasa saya terlibat di dalamnya gitu ya. Oke, saya ingin balik lagi ya teman-teman. Ini kita sudah mulai berbicara data spesifik ya terkait data, kemudian data science. Jadi pelan-pelan kita makin mengerucut.
Jadi berbicara tentang data science gitu ya, kita harus bisa berangkat dari realita gitu. Kita harus berangkat dari masalah. Data scientist, data analis itu ya posisi ini ya, posisi-posisi yang di luar sana itu gitu ya. Data scientist, data analis, machine learning engineer, product manager gitu ya. Khususnya kalau di pemerintah di kami di Jakarta ya, kita tuh sebenarnya adalah problem solver gitu. Kita ingin memecahkan masalah. Karena saya kerjanya di Jakarta Smart City ya, kita ingin memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat gitu. Masalahnya apa saja gitu ya, nah masalah utamanya penyebabnya adalah overcrowded city yang disebabkan oleh kepadatan penduduk lah ya, dengan misalnya urbanisasi dan sebagainya gitu. Nah, masalah yang ada yang ditemui biasanya itu ada kemacetan gitu ya, banjir, kemiskinan, walaupun misalnya banyak gedung-gedung pencakar langit ya, teman-teman bisa lihat juga tuh ya, misalnya ada masih di pinggir-pinggir itu masih miskin gitu ya, kumuh, RW kumuh, kampung kumuh gitu ada kalau Jakarta tuh. Ada ketidaksetaraan gitu ya, masih banyak seperti itu. Jadi masalah-masalah seperti ini yang kita ingin coba pecahkan. Masalah stunting gitu ya, masalah kemiskinan Jakarta masih ada gitu. Nah, itu yang kita coba ingin pecahkan. Itu semuanya berbutuhkan data. Nah, masalah-masalah ini bagaimana kita bisa pecahkan kalau nggak ada data gitu ya. Nah, susah gitu. Nah, makanya macam masalah ini kita ingin pecahkan ya. Nah, di sini peran seorang data profesional ya. Data profesional berarti udah data analis, data scientist, macam-macam lah gitu ya. Dari orang yang sudah bekerja dengan data, nggak harus sebagai posisinya sebagai data scientist di organisasi itu. Nah, ini yang coba kita pecahkan dengan data ya. Nah, makanya tadi ini saya tampilkan lagi data ya sebagai core utama. Nggak ada data, nggak ada service tuh, nggak ada, apalagi platform hub sama ekosistem. Makanya kita perlu yang namanya data. Makanya ada perusahaan tuh rela-rela berinvestasi miliaran gitu ya, hanya untuk bisa pengadaan infrastruktur untuk mengumpulkan data. Karena proses mengumpulkan data itu berat ya. Merumpulkannya berat, membersihkannya berat gitu ya. Sekadar menggunakan model mesin itu cepat ya, bisa berbagai macam kita bisa gunakan. Nah, ini sedikit gambaran ya teman-teman, ini minimal contoh-contoh jenis macam-macam data yang kita olah di Jakarta Smart City. Ada data-data laporan masyarakat, aspiration ya, tadi ya laporan-laporan masyarakat, ada yang foto gitu ya, ada deskripsinya gitu ya, alamatnya di mana, lokasinya. Terus ada misalnya terkait data transportasi, kemacetan gitu ya. Terus kita juga ada data pajak ya, data data banjir gitu ya, data bantuan sosial, subsidi gitu ya, data kesehatan, pendidikan ya, sampah dan sebagainya. Gitu. Jadi ada macam data seperti ini yang kita olah. Nah ini di Jakarta Smart City tentu kita menerapkan yang namanya knowledge management gitu ya. Jadi datanya itu sudah tersimpan dengan baik, sudah rapi gitu. Ganti orangnya orang bisa tetap inilah ya. Nah, jadi memang kita ada istilah, nanti saya akan bahas di mungkin pertemuan ini, di akhir-akhir pertemuan ini, atau mungkin bisa di pertemuan kedua besoknya, saya akan bahas yang namanya istilah data warehouse, data mart gitu ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya, kita jadi ini adalah data warehouse-nya. Terus kita ada data mart, ini data mart ya. Ini data warehouse ini kumpulan berbagai macam data, berbagai macam domain ya. Ada jadi di health, banjir, pendidikan, transport, semuanya ada di sini dalam satu tempat. Nah, kemudian kita rapikan, kita bagi-bagi nih. Masing-masing punya database-nya. Masing-masing punya data mart-nya gitu ya. Nah, dari berbagai macam data itu nanti bisa digunakan berbagai macam pihak. Dari industri, kampus ya, research organization, government agency gitu ya, akademisi gitu ya, bisa ya, atau university gitu. Ini sedikit pengenalan saja untuk yang istilahnya knowledge management. Ini berbagai macam data yang biasa kita gunakan juga ya. Jadi macam-macam ya jenisnya.
data-data tabular gitu ya, data data terstruktur ya kita biasanya sebutnya tabular, data image, ya data gambar ya, kita ada juga ya data video CCTV gitu. Nah, data sosial media yang kita dapatkan dari Twitter gitu ya, dari Facebook, terus remote sensing dengan menggunakan satelit ya. Terus data-data geospasial apalagi, karena kan memang kita berbicara tentang kota nih, kita perlu misalnya menampilkan secara spasial nih wilayah Jakarta gitu. Data tabular itu ada cross section gitu ya, time series ya, data panel, spasial. Nah, ini sedikit gambaran terkait data arsitektur ya teman-teman. Tools-tools yang kami gunakan di Jakarta Smart City. Jadi teman-teman bisa lihat dari sini sumber datanya itu dari berbagai macam sumber ya, dari sosial media, dari institusi pemerintah lainnya ya, ada dari BMKG, ada dari Satu Data Indonesia ya, dari pemerintah, dari HERE, dari Google Waze, dari Dinas Kesehatan, BPJS ya, macam-macam lah. Datanya itu bisa dari internal Pemprov DKI gitu ya, atau misalnya dari eksternal gitu. Mengumpulkan datanya itu kita menggunakan misalnya Python ya. Dibantu misalnya dengan Airflow ya, istilah-istilah tools-tools yang kita gunakan. Kita Big Data Management ada Cloudera gitu ya. Untuk tools-toolsnya paling umum di sini kita gunakan Python sih ya. Python. Kita ada SAS juga. Untuk visualisasinya kita menggunakan Tableau ya, Tableau, SAS, Google Studio. Paling umum kita gunakan itu gitu. Untuk data warehouse-nya, database-nya kita pakai Postgres, Oracle, MongoDB ya, Apache Hibernate gitu juga. Kita biasa pakai R juga. Nah, oke, itu terkait data arsitekturnya. Nah, ini ya tadi ya teman-teman. Dari berbagai macam data-data kita kumpulkan. Data-data internal, data eksternal gitu ya. Kita masukkan ke data warehouse, ke master data management gitu ya. Kita load ke data warehouse. Nah, dari data menjadi service ya, menjadi platform. Dari berbagai macam data dikumpulkan, dibersihkan, dirapikan, kita bagi-bagi nih, ada buat service kesehatan, pendidikan ya. Kita tentu ada master datanya, data penduduk ini bisa dikaitkan dengan pendidikan, kesehatan gitu ya. Nah, dari semua data-data ini kita bisa bikin berbagai macam fitur gitu ya, aplikasi ya. Bisa aplikasi Jaki, pengembangan fiturnya gitu ya. Service atau aplikasi sistem informasi yang dikembangkan oleh misalnya pihak perangkat daerah, dinas-dinas lain gitu ya. Nah, kita bisa bikin dashboard dari data itu juga, kita bisa membuat policy ya, ini produk-produknya ya teman-teman. Nah gitu ya. Nah, cuma memang ujung tombaknya yang kita gunakan itu adalah Jaki, aplikasi mobile kita itu ya. Nah, nanti di situ juga ada dashboard gitu ya, ada juga terkait fitur-fitur Jaki juga di sana tentunya gitu. Oke, sampai di situ silahkan mungkin ada pertanyaan dulu. Tanya Pak. Ya. Untuk aplikasi Jaki ini kan kita tahu sendiri di Jakarta itu kan kota terpadat di Indonesia ya kan Pak. Apakah di aplikasi Jaki ini data-data yang ada di Jakarta itu akurat karena kan semakin padat penduduk semakin dapat mengalami perubahan seiring waktunya Pak. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Oh sayang, ini ya untuk apa namanya terkait pertanyaan itu sayangnya ya. Jadi memang kalau misalnya di Jakarta ya, Jakarta Smart City atau misalnya dari aplikasi Jaki itu kita masih belum begitu sempurna ya. Jadi kalau misalnya terkait ya tadi terkait kepadatan penduduk ya, kita itu masih belum sampai ke sana gitu ya. Jadi kondisi datanya itu belum terlalu ideal. Jadi tantangan yang
Jadi tantangan yang hadapi. Nah, walaupun sebenarnya saya yakin gitu ya, walaupun saya yakin bahwa data yang dibandingkan antara kota-kota yang lain, Jakarta yang paling bagus untuk pengolahan datanya gitu. Tapi walaupun seperti itu ya kondisinya gitu ya, saat ini kita belum sampai bagaimana kita bisa validasi ya gitu ya kondisi misalnya data ini bisa dipertanggungjawabkan atau tidak gitu. Tapi apa yang bisa kita pastikan gitu ya, walaupun sebenarnya belum bisa ditampilkan di Jaki gitu ya, kita misalnya ada data terkait misalnya 11 juta penduduk per 2022. Kita bisa tahu dia tempat tinggalnya di mana gitu ya. Jadi kita bisa analisa nih daerah terpadat di Jakarta di mana gitu. Itu baru penduduk ya, tentu berdasarkan KTP ya. Karena tapi walaupun KTP-nya di kecamatan ini bisa jadi dia tinggalnya di tempat lain gitu ya. Itu kan salah satu pertimbangan bahwa itu nggak bisa akurat juga gitu kan. Tapi setidaknya kita bisa ada representasi lah gitu. Dalam mengolah data itu ada kemungkinan seperti itu, ada margin error gitu. Nah, ketika kita membuat model machine learning itu seperti itu, nggak selalu akan akurat 100% gitu. Nah, karena memang ada keterbatasan dari data-data gitu. Tapi kalau misalnya berbicara terkait misalnya penduduk yang ber-KTP, ya kita punya ada datanya nih, misalnya bagaimana kepadatan penduduk di kelurahan ini, kecamatan ini berdasarkan domisili di KTP. Kita bisa analisa seperti itu ya, kita ada datanya. Tapi memang data yang seperti itu kita nggak tampilkan ke Jaki. Jadi informasi-informasi itu memang kita tidak tampilkan, lebih kepada misalnya analisa internal kita. Karena Jaki itu memang tujuannya untuk yang ke publik ya, gitu ya. Tapi ada tentu saja juga informasi-informasi yang nggak semuanya kita harus misalnya tampilkan ke publik. Itu ya, mudah-mudahan bisa menjawab. Ya, Pak. Monggo kalau ada lagi pertanyaan. Pak, apakah keamanan setiap data di dalam aplikasi Jaki sudah mumpuni atau sudah terbukti mampu bermanfaat bagi setiap lapisan ekosistem? Oke. Cara lebih kepada keamanan ya, berbicara keamanan. Oke. Ini lebih kepada Jakinya ya yang disoroti. Jawaban saya terkait ini untuk dari sisi keamanan Jaki pasti belum terlalu ideal. Tapi alhamdulillah sejauh ini ya kita belum ada misalnya ada serangan-serangan bagaimana, belum ada. Kita belum ada karena memang kita menerapkan nih karena kita sangat apa namanya tidak ada kompromi nih misalnya terkait misalnya keamanan gitu, baik keamanan data penduduk itu semuanya kan sensitif tuh. Terus memang juga direktur Jakarta Smart City misalnya adalah PhD-nya itu security dari Oxford gitu ya. Bahkan di Jaki itu ya informasi laporan itu kita bisa private juga gitu. Jadi ada informasi laporan misalnya tetangga kita ya kita laporkan. Nggak mungkin kita perlihatkan nama kita. Nah, Jaki itu kita ingin melaporkan tetangga kita ya kita bisa foto, kita bisa sembunyikan identitas kita, anonim kita gitu. Kita ada sistemnya seperti itu, kita sudah bisa menerapkan itu. Supaya kita nggak, ya kalau misalnya mereka tahu ini yang laporin siapa kan bisa ini ya, dilabrak sama tetangga kan. Nah, kita di Jaki itu kita sudah menerapkan yang namanya privacy gitu. Jadi warga bisa melaporkan tanpa takut untuk diketahui sebagai pelapor gitu. Nah, itu dari sisi misalnya privacy kalau misalnya kita melaporkan. Dari sisi keamanan alhamdulillah masih sejauh ini memang kita terapkan ya karena memang kan kita juga ada tim dari engineer yang handal untuk melakukan menerapkan keamanan yang cukup baik gitu ya kalau misalnya di Jaki gitu. Ya walaupun tentu pasti kalau misalnya dicari kelemahannya masih ada lah ya. Kelemahan misalnya terlalu banyak yang akses, kita masih biasa lah ya itu dari sisi storage, memori dan sebagainya itu masih ada lah. Tapi alhamdulillah sejauh ini belum ada tuh misal semacam tembus gitu ada yang membuat aplikasi Jaki tidak bisa diakses lagi, nggak ada sih sejauh ini alhamdulillah. Jadi aman-aman. Ya. Silahkan ada yang mau nanya lagi?
Oke, saya coba recap dulu ya biar nggak terlalu saya recap sama refresh dulu buat teman-teman biar nggak terlalu ini overwhelmed dengan materi yang saya bawakan. Tadi kita udah belajar tentang konsep smart city ya. Jadi saya berawal dari masalah gitu ya. Bagaimana sih munculnya masalah di perkotaan gitu ya. Jadi misalnya populasinya semakin padat gitu ya, terus ada masalah kemacetan, polusi, banjir gitu. Itu adalah semua masalah-masalah gitu. Makanya ada konsep smart city ya untuk memecahkan itu pemanfaatan teknologi informasi, teknologi eh, komunikasi dan informasi gitu ya untuk masalahkan masalah-masalah itu gitu. Nah, tujuannya buat apa? Meningkatkan kualitas hidup dan meningkatkan apa namanya? Meningkatkan kualitas hidup dan mempromosikan bagaimana peningkatan ekonomi gitu ya. Nah, terus saya ingatkan juga smart city itu ada 3 layer ya teman-teman. Nah, di sini jelas sekali peran dari data science sangat penting gitu. Ya. Jadi bisa dibilang sebagai core-nya juga saya tekankan juga di sini. Tadi saya juga bahas juga tentang lingkungan kerja di Jakarta Smart City. Nah, tadi saya tekankan juga data itu adalah core-nya gitu ya. Nggak bisa tuh kalau nggak bisanya nggak ada data gitu ya. Terus tadi saya juga sudah jelaskan terkait 7 indikator dari Smart City. Ini menjadi sebuah tulang punggung ya. Bagaimana menunjukkan yang namanya Smart City. Ada 7 indikator gitu ya. Ini yang coba kita terapkan ya. Implementasikan lah. Jadi masing-masing indikatornya ada smart governance. Nah, setiap tahun itu bisa beda-beda prioritasnya. Misalnya tahun ini kita bisa fokus ke smart people, tahun depan smart mobility, tergantung apa yang misalnya difokuskan pemerintah daerah di tahun ini. Misalnya fokus ke kemacetan, bisa ke smart mobility. Fokus misalnya ke lingkungan, bisa juga ke sini. Atau smart economy ke saat misalnya COVID itu kita banyak fokus di smart economy karena kan masih jatuh-jatuhnya misalnya kondisi ekonomi orang ya, masyarakat ya saat misalnya COVID gitu. Begitu juga smart governance sama smart people. Kita menonjolkan itu di saat itu, saat kondisi-kondisi tertentu. Tadi juga saya sudah share berbagai macam fitur-fitur di Jaki. Nah, di sini saya tekankan teman-teman bisa inilah ya, bisa download ya, bisa lihat-lihat di situ ya aplikasi Jaki, fitur-fiturnya apa saja. Terutama ya fitur Jak Lapor. Barangkali bisa diinspirasikan terinspirasi bisa diterapkan di daerah-daerahnya masing-masing gitu ya. Terus juga ada Jak Pantau. Terus data di Jakarta Smart City seperti apa sih gitu ya. Nah, tadi saya udah share ya. Berbicara tentang data itu, data science selalu berangkat dari masalah gitu. Karena kita sejatinya data scientist, data analis itu adalah problem solver gitu. Ada masalah yang ingin dipecahkan dengan data gitu ya. Teman-teman belajar pattern recognition ya, teman-teman mencari pattern untuk memecahkan masalah gitu ya. Gitu ya, itu adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan masalah gitu. Pattern recognition itu gitu. Ini sama tadi. Terus ini juga berbagai macam data-data yang kita olah gitu ya. Nanti saya perlihatkan contoh-contoh dashboard-nya. Nah, tadi saya perkenalkan juga istilah knowledge management. Ini istilah-istilah akademik sih sebenarnya, tapi diterapkan di perusahaan-perusahaan ya, knowledge management gitu. Tujuannya buat apa? Jadi biasa itu knowledge management itu biasa jadi informasi, data, informasi sama knowledge itu sudah terlimpah dengan baik gitu. Terkelola dengan baik. Jadi kalau misalnya ada orang diganti gitu ya, tata kelolanya udah oke gitu ya. Ada orang diganti ya, posisinya pergi, resign dan sebagainya, walaupun siapapun diganti, pemimpinnya diganti, tetap tuh bisa berjalan organisasi itu dengan baik gitu. Itu knowledge management. Terus tadi berbagai macam data-data ya. Nah, terus tadi ini penting juga ya data arsitektur. Nah, berbicara tentang data scientist ya, data science ya. Ini adalah tools-tools yang teman-teman bisa nih kuasai. Nah, biasanya masing-masing perusahaan itu punya data arsitekturnya sendiri. Jadi biasanya untuk masuk kerja di perusahaan-perusahaan tertentu gitu ya, setidaknya kita punya apa namanya, teman-teman bisa nih perhatikan kira-kira di perusahaan ini dia menggunakan tools apa. Biasanya tuh skill-nya tuh ya beda-beda ya dia butuhkan gitu. Gitu. Oke, mungkin sebelum itu saya mau tes dulu deh siapa ya kira-kira
Saya mau nanya tentang mau ngetes kira-kira smart city itu apa sih sebenarnya gitu. Jadi siapa yang kira-kira apa tuh smart city yang bisa bantu jawab mungkin? Ya, Pak. Silakan siapa ini? Riano, Marcel. Ya. Smart Bisa City, Marcel bisa perkenalkan diri ya. Ya. Kerja di mana? perkenalkan nama saya Riano Marcel Praditya, biasa dipanggil Marcel. Saya bekerja di pabrik garmen, Pak. Oh, pergigamen. Oke. Tahu saya Smart City itu adalah konsep pengembangan perkotaan yang menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi operasional, dan pengelolaan sumber daya yang lebih baik dalam lingkungan perkotaan. Itu Oke. yang bisa saya sampaikan. Sorry, saya mau nanya ke Marcel. Kalau misalnya penerapan smart city, penerapan teknologi di pabrik garmennya kira-kira sejauh ini seperti apa? Untuk penerapan Smart City di tempat kerja saya itu hanya itu, Pak. Untuk pengabsenan berangkat kerja itu hanya menggunakan fingerprint dan itu saja sih, Pak. Nggak ada yang lain. Oke. Sorry, saya kalian nanya. Marcel motivasi ngambil teknik informatika ya Iya, Pak. sekarang ya? Kenapa ngambil sekarang pekerjaannya terkait apa? Mana, Pak? Di pabrik garmennya sebagai apa di sana? Gudang, Pak, saya, Pak. Oh, motivasinya ambil TI, teknik informatika gitu apa? Motivasi saya ambil teknik informatika ini adalah saya itu ingin berinovasi dan menciptakan solusi baru yang dapat membantu memecahkan masalah yang nyata. Oke. Dan kedua, dampak yang signifikan pada kehidupan sehari-hari dengan mengembangkan teknologi dan sistem informasi yang lebih baik. Oke. Sorry, saya mau nanya lagi. Marcel di sana tuh ada semacam dashboard monitoring nggak di tempatnya? Kurang tahu kalau itu, Pak, saya. Jadi memonitor penjualan kah, produksi kah, dan sebagainya. Nah, itu sebenarnya kita bisa analisa tuh kalau misalnya ada datanya gitu. Kita bisa bikin dashboardnya. Nah, mudah-mudahan nanti ya saya akan coba sedikit baik, Pak. hands on. Teman-teman bisa belajar tuh bikin misalnya dashboard. Nah, teman-teman bisa mulai berpikir ya sekarang. Misalnya Marcel itu kerjanya di pabrik garmen. Biasanya kalau di pabrik garmen itu ada data-data apa saja di sana gitu. Nah, ini saya coba pendekatan dari, jadi makanya mungkin saya perlu juga nih teman-teman aktivitasnya apa, kerjanya apa gitu ya, supaya saya bisa berangkat. Oh, kalau misalnya kerjanya sini, kira-kira apa nih yang bisa teman-teman nanti bisa support gitu di sana gitu ya. Barangkali misalnya sudah lulus nanti, atau bahkan mungkin setelah kegiatan ini, kegiatan atau materi saya, teman-teman bisa memberikan semacam rekomendasi gitu ya, atau bisa mengobrol dengan tim tertentu yang berbiasa misalnya bekerja dengan data gitu. Nah, itu tuh bisa menjadi sebuah exposure ya, atau bisa barangkali bisa dipromosikan misalnya ke sana gitu. Oke, sip. Thank you. Makasih ya, Marcel. Ya, siap, Pak. Oke, mungkin satu lagi deh mungkin ya saya ingin tanyakan. Oke, lebih kepada bagaimana sih peran dari data atau data science terhadap pewujudan smart city gitu atau kota pintar. Ada yang mau coba jawab nggak? Kira-kira bagaimana nih peran gitu ya, kontribusi dari data science terhadap perwujudan kota pintar? Ada yang mau coba jawab? Jawab sambil perkenalan juga ya teman-teman. Saya baru tahunya tadi Marcel ada target. Siapa tadi? Alfiano Aldo, open tadi. Kalau menurut saya untuk mohon maaf, saya perkenalan dulu. Ya. Saya Alfiano Aldo Pamungkas. Saat ini bekerja di Internet Service Provider. Kalau dari proyek yang saya kembangkan selama ini,
untuk smart city yang ada di kota daerah saya mungkin baru di pelaporan kayak pemadam kebakaran dan jalan-jalan yang rusak sama sistem ambulan itu tadi. Sama kalau untuk saat ini proyeknya lebih ke dalam satu daerah di kabupaten atau kota, Kominfo sedang membuat jaringan dinas yang menjadi satu. Jadi tidak menggunakan ISP yang berbeda-beda sehingga pemetaan datanya lebih gampang dan upload datanya lebih cepat gitu Pak. Biasanya kan kalau pakai provider-provider yang IndiHome gitu kan uploadnya dikit. Jadi mereka sedang mengembangkan jaringan sehingga data-datanya bisa terkumpul dengan baik gitu. Oke, tadi sebelum itu Mas Aldo ya. Tadi Aldo apa peran dari data kaitannya dengan smart city kira-kira bagaimana? Untuk data yang di smart city itu bisa memecahkan solusi-solusi di masyarakat seperti pelayanan yang birokrasi dulunya harus datang ke kantor sipil gitu, kita sekarang sudah bisa online sehingga tidak harus cuti untuk kerja untuk mengurus KTP, KK ataupun untuk urusan data mau pernikahan gitu. Lalu semisal ada problem-problem seperti jalanan yang rusak, sekarang udah bisa dilaporkan langsung ke pusat. Lalu Oke, penyampaian informasi sekarang kan udah pakai videotron di jalan-jalan itu sehingga masyarakat sudah lebih lebih tahu platform-platform mana yang bisa digunakan dalam perkembangan smart city gitu. Oke, sip. Makasih Aldo. Saya mau nanya juga ya terkait Aldo di kerjanya di service provider ya, benar ya? Iya Pak. Berarti ya seperti IndiHome gitu ya. Iya Pak. Internet ya berarti ya. Iya. Oke, jadi memang cukup terkait ya dengan misalnya apa yang teknologi teknik informatika dengan apa yang sekarang cukup terkait karena teman saya juga banyak tuh yang teknik informatika banyak kerja di Telkom gitu ya, banyak kerja di Telkomsel gitu ya, jaringan dan sebagainya gitu. Itu cukup terkait. Oke, itu cukup terkait. Tapi kalau misalnya untuk yang sekarang, pattern recognition itu teman-teman mata kuliah pilihan nggak? Atau mata kuliah pilihan wajib? Pilihan wajib Pak. Oh wajib, oke. Sip. Kalau misalnya untuk sekarang, kebayang nggak kegiatan misalnya di tempat kerjanya Aldo sendiri yang memanfaatkan data seperti pembuatan dashboard itu ada nggak ya? Kalau misalnya di sehari-hari ditemukan sama Aldo? Ada Pak. Sekarang karena udah perkembangan ekspansi, jadi kliennya kan semakin banyak. Sekarang kita kewalahan dalam sistem pendataan itu sendiri sih. Sekarang ya baru cari-cari platform yang bisa cocok untuk di perusahaan ini. Soalnya kan kayak sedang overload gitu. Platform itu maksudnya platform apa? Buat untuk apa tuh? Kita cari buat all-in kayak pembayaran, terus data pelanggan, sama perangkat semuanya jadi satu. Dan untuk saat ini masih belum ketemu yang cocok gitu. Sorry, saya bisa tanyakan itu seperti service internet provider ini siapa? IndiHome ya? Bukan ya? Bukan Mbak, swasta. Baru swasta, ya. pantas. Oke, swasta pantasan. Jadi wajar lah ya. Sekiranya kalau misalnya IndiHome nggak mungkin kayak gitu, pasti dia punya inilah kalau misalnya IndiHome yang Telkovision dan sebagainya. Nggak apa-apa. Mungkin dari sisi billingnya, pencatatannya itunya lah ya. Nah, kalau misalnya satu lagi pertanyaan, yang sekarang yang pekerjaan Aldo sendiri terkait data ada nggak? Ada Pak. Saya di bagian server sehingga buat data pelanggan kayak membuat user dan ID-nya itu kalau datanya di situ sih sama
PR3 kayak penggunaan traffic itu pakai Hmm, Libre oke. NMS juga, data Ya, ya, kayak ya. traffic sama apa namanya kestabilan koneksinya gitu. Ya. Itu biasa banget tuh kalau misalnya data seperti itu kita bisa monitor ya, ada dashboardnya, bagaimana trafficnya, penuh atau tidak gitu ya. Nah, nanti nanti Aldo mudah-mudahan nanti di akhir ini ya, di pertemuan ketiga kah, keempat ya, Aldo mungkin bisa perhatikan tuh bagaimana bikin dashboard menggunakan data yang Aldo sendiri punya gitu ya. Menggunakan Looker Studio sangat bagus, apalagi kalau misalnya bisa nanti diterapkan gitu. Yang tadi bisanya dibuat di apa namanya dikerjakan di kuliah ini, nah Aldo bisa manfaatkan nanti di tempat kerjanya. Mudah-mudahan bisa ya. Kita coba lihat nanti. Iya, Pak. Oke, sip. Silakan teman-teman, ada pertanyaan dulu. Satu lagi mungkin ada pertanyaan kah? Atau mau ada yang memperkenalkan diri juga silahkan gitu ya. Apa yang dikerjakan sekarang supaya ada bayangan juga nih. Tadi saya sudah ini ya, ada Aldo, ada Marcel. Jadi saya udah tahu nih, oh ini ada yang sudah kerjaannya di sini gitu ya. Jadi selama mau dimanapun ya teman-teman kerjanya, selama ada data gitu ya, itu teman-teman nggak akan tuh jauh yang namanya data analytics, data science gitu. Teman-teman bisa yang tadinya mungkin nggak terlibat dalam data, teman-teman bisa tuh beralih profesi karena cukup apa namanya prestisius ya, bagus prospeknya kalau berbicara tentang data gitu. Ayo teman-teman bisa komen satu kalau sudah aman. Sebelum kita istirahat. Saya mau tanya, Pak, Oh silakan silakan. terkait data analis. Siap. Untuk pekerjaannya kan kayak mensortir data dan memahami data, lalu menyimpulkannya. Nah, triknya untuk apa namanya menganalisa data dan mensortir data lalu menyimpulkannya itu bagaimana gitu? Oke. Kita akan bahas lebih jauh nanti ya sebenarnya. Tapi nggak apa-apa saya sedikit sampaikan aja. Nanti saya ulang lagi. Dalam proses data analytics gitu ya, data science gitu ya. Jadi ada proses yang perlu dilalui gitu ya. Yang pertama tadi bagaimana kita memahami masalahnya, masalahnya apa, kita pecahkan gitu. Nah baru di situ untuk memecahkan masalah ini baru kita koleksi data gitu, mengumpulkan data. Nah kalau misalnya sudah ada datanya enak gitu ya. Nah bagaimana datanya kita bisa proses. Nah, nanti saya akan bahas lagi tuh, namanya di istilahnya data processing. Data processing itu ada proses mengkoleksi data, ada proses menyiapkan data, data preparation atau data wrangling gitu. Nah, di data collection itu ya kita dapatkan datanya bisa BA kah, bisa batching kah gitu ya, bisa streaming kah. Kalau misalnya data preparation, ada proses kita menyiapkan datanya dan membersihkan datanya gitu. Kita bisa sorting gitu ya, kita pilih kolom-kolom yang perlu diperlukan, kita bisa cleansing yang misalnya ada yang duplicate gitu ya, ada yang missing value, ada yang redundant, ya ada terkontaminasi gitu ya. Nah, jadi ada proses bersih-bersih data gitu. Ada proses bersih-bersih data, ada sorting, kita pilih yang mana mau dianalisa gitu. Sesuai dengan apa yang kita ingin jawab, masalah yang ingin kita pecahkan. Jadi nggak semua data itu pasti kita pakai, nggak semuanya. Kita harus bisa pintar-pintar untuk bisa lihat nih, ini data yang kita butuhkan mana yang tidak gitu. Mana yang untuk menjawab pertanyaan. Makanya tuh dari awal-awal itu ada istilah namanya data understanding. Di data preparation itu ada data understanding. Kita harus memahami data kita. Gitu. Datanya kondisinya seperti apa, strukturnya bagaimana, berapa baris, berapa kolomnya, bagaimana sudah clean atau tidak gitu ya. Apakah sudah kolomnya sudah oke, apakah perlu kita bisa yang namanya feature engineering, feature extraction ya di feature apa namanya? Pattern recognition ada semua gitu ya. Feature extraction kah atau feature engineering kah, perlu kita membuat feature-feature baru gitu ya. Nah, kita bisa semua analisa datanya, dilihat dulu datanya di situ gitu. Baru kalau misalnya sudah oke, kita bisa modeling gitu ya, kita bisa modeling sederhana kah atau bisa menggunakan model mesin learning untuk prediksi kah gitu ya, tergantung gitu. Nah, itu sementara jawaban untuk saat ini ya, Aldo ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi satu sebelum kita istirahat?
Break dulu ya. 10 menitan, 15. Komen satu ya teman-teman, biar ini. Supaya saya juga, ini teman-teman bisa menyimaknya juga. Bisa komen satu kalau aman. Oke, sip teman-teman, kita break dulu ya teman-teman, barang 10 menitan. Nanti kita ketemu lagi sekitar jam 9.50 lah ya, atau 5.47 gitu. Oke, selamat beristirahat teman-teman semuanya.